Selamat datang kembali lagi bersama Epo Rekre. Semoga kita diberikan kesehatan dan mudah rezeki. Mari kita analisa emas. Oke, sekarang kita lihat harga emas di 1959. Oke. Ya, sesuai di prediksi semalam, low-nya di sini, dia udah naik ya. Ternyata dia nggak ada di sini. Ya, di sini hapus. Ya, nah, sekarang kita lihat. Ya, di sini dia sudah jebol 1955. Ini udah jadi support ya, dari support. Nah, semalam dia naikin, belum sempat hit resistance 1959, langsung dia kena drone ke bawah ya. Nah, lumayan juga sekitar 80 pip. Nah, habis itu dia berusaha naik ke atas lagi. Oke, kita lihat sementara dia mau berusaha break di atas ya 1960 ya. Di sini ada EMA 20 ya. Kita hapus dulu. Ini untuk semalam punya nggak pakai lagi. Oke, kita lihat. Nah, kalau dia bisa break di atas EMA 20, ada potensi mau uji lebih atas ya. Kalau dia udah break, ada potensi uji atas lagi di 1966. Oke, 1666. Nah, tapi di sini ya, di sini termasuk kuat ya, di sini Jonas ya. Dia benar-benar harus berusahakan naik ke atas break ya. Ya, kalau dia gak bisa break di atas ya, berarti dia akan uji ke bawah lagi ya. Nah, ke bawah. Kalau dia bisa naik ke atas, ada potensi akan uji lagi sekali lagi, namanya supply 1980 sampai 90 ya, kita bisa lihat. Tapi dia harus pecah dulu yang namanya supply ya. Sebelumnya dia sempat keluar ya, udah keluar dan break, itu masuk lagi di sini. Oke, dia harus keluar dulu dari sini, baru punya pijakan yang kuat di sana lebih tinggi ya. Nah, selama dia tidak bisa break di atas, dia akan main di dalam supply di sini. Nah, kalau terlalu lama di atas ternyata tidak bisa break dan sudah mulai jenuh buy, ada potensi akan uji lagi support selanjutnya 1945. Kalau sampai jebol, ada potensi uji lagi 1934 ya, dan seterusnya ada demand di bawah. Jadi kita tinggal pantau aja kapan dia akan jenuh buy, kapan dia akan jenuh sell, di situ waktunya kita entry ya. Ya, kalau ini ada potensi break ya, tunggu dia sudah naik setengah turun lagi. Ya, kalau dia sudah break, ini kan udah di support, baru boleh ambil buy ya. Situ. Kalau seandainya mau beli di saat dia sudah break boleh, tapi tunggu dia naik dulu. Setelah dia naik ternyata dia turun dulu, lihat support itu ada reaksi gak. Kalau dia support ada reaksi, ada potensi naik ke atas. Oke. Nah, terus ditanya tanya apakah sudah downtrend? Ya, belum downtrend ya, jadi jangan senang dulu ya. Ini dia turun, ini hanya koreksi ya, koreksi bearish saja. Jadi ini belum ada tanda-tanda bahwa dia dalam trend, belum ada ya. Ini kan masih dalam tren besar, dia masih uptrend ya, masih uptrend. Kecuali dia keluar dari uptrend lainnya ini. Kalau dia udah keluar, ada potensi ganti trend ya. Sementara dia masih belum ganti trend ya, belum ganti trend. Kalau dia kecil ini, memang kalau kita dia kecil, memang sudah keluar ya. Tapi ini masih belum komprimasi. Ini hanya cuma sebatas ya tanda-tanda aja ya. Oke. Kalau kita garis dari pakai ini, kita lihat ya, seperti begini ya, nggak cocok ya. Jadi kita lihat ya, selagi dia, kalau dia naik ke atas ya, naik ke atas. Kalau di sini kan ada trend line ya, trend line support, awalnya harus support ya, sekarang dia kan udah jadi resisten nih. Oke. Nah,
kita lihat ini kan high ya, di sini ada high ya, mau dia ada tanda atau kita bisa lihat di sini kan high. Oke. Nah, kita lihat ya, ini kan high ya, dia high, ini kan low ya, low ya, low, di sini low. Oke, di sini low. Nah, kalau udah tadi low, berarti cari high, betul ya. Kita lihat high-nya sampai mana ya. Kalau dia high-nya di bawah resisten atau di atas dikit di sini ya, terus dia turun lagi, ada potensi bahwa memang sudah 50% 60% udah terjadi mau ganti tren ya. Kenapa? Nah, kita bisa lihat ya gini. Ini kan high. Setelah high dia low ya, high low, high low, high low ya. Oke. Kalau kita lihat masih berarti ini namanya low high di sini, dia low high ya. Low high. Kecuali dia bisa di atas ini. Kalau dia di atas ini, dia perlu hati-hati di sini ya. Nah, di sini kuncinya ya, di sini kuncinya dia mau retest satu kali lagi ya, 2000 mau retest satu kali lagi. Nah, di sini kuncinya kalau dia bisa jebol akan uji lebih tinggi lagi ya, akan uji 20, 25, 28 akan uji sekali lagi ya. Ini dia ada potensi mau uji sekali lagi ya. Kalau dia jebol, jadi uji akan naik lebih tinggi ya. Ya, kalau sini kalau dia high udah sama, itu perlu hati-hati, berarti ada potensi dia mau uji ke atas lagi ya. Jadi ini kalau dia low-nya, kalau dia di sini sampai dia pullback, kalau di sini hanya faded, berarti sudah tanda-tanda dia mau ganti tren. Tunggu dia keluar dari tren, ada potensi downtrend ya. Ini kita bisa pelajari ya, namanya pelajari gimana. Kita kan tinggal tunggu momen namanya kayak gini ya. Nah, ini kan uptrend. Setelah dia ada uptrend kan ada potensi ya, sawit dulu, sideways. Kalau udah selesai ya ada potensi downtrend, high, low high, begini aja ya kan. Kita tunggu kalau dia sudah ada kayak ini high low di sini, high di sini, tiba-tiba di sini turunnya di bawah ini ya, tingginya di bawah ini namanya high low, high low, low low ya. Bisa di sini high nya makin tinggi, berarti dia uptrend. Nah, kalau ini dia sama rata kan, itu namanya sideways di situ. Kita tunggu aja seberapa tinggi dia mulai jenuh ya. Kalau sampai di sini dia jenuh, ada potensi dia ganti tren ya. Oke, kita lihat sekarang, lihat dolar. Oke. Dolar sekarang ya masih downtrend ya, masih downtrend, kita bisa lihat ya. Dia resisten ini ya belum bisa diberikan, langsung dia hadap ke bawah seperti ini, sama dia nggak bisa keluar. Ini hapuskan dulu ya. Kalau kita adjust lagi, coba adjust lebih cantik lagi ya. Ini agak dong. Sekarang begini, apakah dia ada potensi uji lagi support selanjutnya, atau dia mau coba tahan support uji sekali lagi kuncinya. Oke. Terus minyak. Oke, minyak sekarang harganya sangat bagus ya. Nah,
Nah, ini ada tunggu-tunggunya, pada akhirnya dia naik ya. Naik lagi. Sini sudah jadi zona demand. Oke. Nah, sekarang dia sudah dekat, hapus dulu. Hilang pula mau line. Oke. Jadi ada yang buy minyak, selamat cuan ya. Ada yang buy minyak, selamat cuan. Oke. Nah, dia sudah keluar ya, Nah, sekarang dia di zona supply ya. Kalau dia bisa break di atas zona supply, ada potensi naik lebih tinggi ya. Tapi sementara saya lihat kayaknya dia perlu istirahat dulu ya. Kita tunggu dulu sekitar sini 71 72 baru lanjut tinggi ya. Kalau saya dia mau lebih tinggi, dia usaha dulu, break dulu atau dekat support ya. Di sini juga ada support. Oke, di sini juga ada support. Ya, kita pantau ya. Di sini dia belum, kita bisa lihat dia belum bisa break di atas resistannya. Jadi kita lihat ya. Nah, ini kan resisten 72.800 kan. Dia sempat break, didorong ke bawah lagi, coba lagi, didorong lagi ya. Sudah 2 kali kena dorong. Jadi ada potensi dia turun di sini dulu, sideways dulu, baru naik ke atas atau mau turun dulu ke dalam ke zona demand untuk bertahan dulu sideways, tunggu isi minyak terlalu penuh, udah penuh baru mulai naik ke atas lagi. Jadi saya lihat ini ada potensi kalau dia daily ada potensi uji lebih atas lagi ya. Kalau kita daily ya. Daily kan sekarang dia ini sudah break kan, dia ke atas, dia low high ya. Jadi ini masih ada potensi mau naik ke atas lagi. Terus kita lihat di daily dia candlenya sudah di atas EMA 20 ya. Berarti udah ada pijakan 20, jadi agak tenang. Jadi ada potensi naik tinggi. Kalaupun dia naik, dia batasnya pun sekitar 74 80 ya, atau 75 batasnya ya. Karena di sini ada EMA 20, berarti dia kalau naik pasti dia akan kena dorong dulu, jadi perlu waktu lama untuk ke 80 lagi ya. Jadi harus kayaknya butuh Sabtu Minggu seminggu lagi kayaknya bisa naik ke 77 lebih atau 80 ya. Selagi dia bisa di atas EMA 20 masih ada kesempatan naik tinggi. Kalau dia di bawah EMA 20 bahaya kali, ada potensi dan akan turun lebih bawah lagi ya. Ya, sebenarnya aku udah bilang kalau seandainya mau buy, sarannya tunggu dia sudah jebol support 1 kedua tengah-tengah udah boleh beli ya. Oke, minyak salam cuan ya, yang udah cuan ya banyak aja buy ya, karena harga sudah murah. Terus kita lihat Bitcoin. Nah, Bitcoin. Nah, kita ada Bitcoin. Nah, ya. Nah, ini analisa semalam ya, Oke. Nah, udah lihat kan? Nah, Bitcoin sudah turun nih ya kan, sudah turun ya. Kalau kalian ada lihat analisa semalam ya, hari Jumat atau Sabtu ya. Ini sama nih ada turun ya kan. Kenapa dia bisa turun ya? Karena ini kan atas zona supply besar ya. Jadi dia belum bisa break dia. Kan aku udah bilang kan. Awalnya dia sempat break, didorong naik lagi, dorong lagi, ini potensi turun lagi kan. Memang ini panahnya kan. Oke. Sekarang kita lihat dia sudah masuk zona ya, masuk zona uptrend. Ini masih uptrend ya. Nah, sekarang ini aku hapuskan dulu panahnya. Oke. Nah, di sini ada demand. Nah, dia sempat masuk ke dalam, dia sempat masuk ya. Terus dia kena dorong ke atas lagi ya, dorong ke atas lagi. Nah, dorong ke atas lagi. Nah, habis itu sekarang dia main dalam demand ya. Ya, main dalam demand. Oke. Kalau seandainya demand ini sudah gak kuat, ada potensi dia akan ke bawah lagi ya di sini. Di sini ada EMA 20 untuk menahan ya, Terus ada demand 23 300 sampai 25 300 ya, ini bertahannya. Nah, oke. Nah, jadi ini percobaan, kalau dia demand kuat ada potensi akan naik ke atas lagi, jangan ke atas lagi ya. Intinya minyak lah, Bitcoin lah ya, gold lah. Kalau kalian ada lihat video analisa hari Jumat, wah itu semua udah para profit ya. Oke, dan sampai di sini aja dan sampai jumpa. Bye bye.